Jejak perjuangan Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Kiai Haji Ahmad Hanafiah dilahirkan di Sukadana, Lampung Timur pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1323 Hijriah atau 27 Agustus tahun 1905 dengan nama Ahmad Hanafiah. Sering pula disebut sebagai Ali Hanafiah atau Alfiah. Dengan seorang ayah yang juga menjadi tokoh dan pemuka Islam, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur. Masa kecil Kiai Haji Ahmad Hanafiah dihabiskan dengan belajar baik ilmu agama atau ilmu umum. Di usia 5 tahun bahkan ia telah menghatamkan membaca Al-Quran. Selain menekuni ilmu agama, ia juga gemar dengan ilmu alam, utamanya yang berkaitan dengan ilmu pasti dan kimia. Di masa belia ia belajar di pondok pesantren orang tuanya dan juga belajar di sekolah pemerintah kolonial Belanda. Hingga usia belasan ia hijrah ke Batavia untuk menempuh pendidikan yang lebih matang di Jamiatul Khair. Setelah itu ia kembali lagi ke Sukadana dan menikah di usia ke-17 tahun dengan gadis Sukadana yang bernama Raden Ayu. Sebagai anak tertua dalam adat istiadat masyarakat Lampung, Kiai Haji Ahmad Hanafiah punya tanggung jawab besar sehingga mendorong beliau untuk semangat menuntut ilmu demi masa depan dan cita-citanya membangun Sukadana Darussalam menjadi tempat yang tumbuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setelah menikah, semangat belajarnya masih terus tumbuh. Lalu Kiai Haji Ahmad Hanafiah pergi ke Mekah pada tahun 1920-an. Dari perjalanannya ini, ia sempat menimba ilmu di Jeddah dan Kelantan, Malaysia selama 3 tahun. Lalu melanjutkan perjalanan ke India, baru setelah itu menetap cukup lama di Mekah dan Madinah. Selain mencari ilmu, di Mekah ia juga sempat mengajar dan menulis kitab. Karya beliau yang masih bisa dijumpai melalui keturunannya adalah kitab Al-Hujjah dan tafsir Sir Ad-Dahr. Kitab tersebut dihasilkan setelah selesai belajar dari Saudi Arabia 1930 sampai 1936 Masehi. Jejak intelektualitas beliau sangat jelas dengan 2 karya utamanya yang sampai kepada kita saat ini, yaitu Tafsir Ad-Dahri dan Al-Hujjah. Dari kedua kitab kecil sebenarnya ini kita bisa melihat bagaimana beliau begitu piawai merangkum khazanah tradisi keilmuan, sanad-sanad keilmuan yang ada di jaringan ulama Nusantara hingga ke mancanegara. Sebelum diterbitkan, naskahnya terlebih dahulu diuji dengan proses tashih, validasi, dan takriz akurasi oleh seorang ulama besar di Batavia, yakni Hadrat Al-Imam Al-Alammah Al-Kamil Al-Mifdal Maulana Al-Sayyid Al-Ibru Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Batavia Sintrum. Naskahnya diterbitkan oleh kantor cetak dan toko kitab Harun Ibnu Ali Ibrahim, Pekojen, Batavia. Saat terjadi Perang Dunia Kedua, Belanda tidak dapat mempertahankan Indonesia. Nusantara pun jatuh ke tangan Jepang. Pada masa pendudukan Dai Nippon di tanah air, Kiai Haji Ahmad Hanafiah diangkat menjadi anggota Saingkai atau semacam anggota Dewan Daerah di Karesidenan Lampung. Dari sinilah bermula kiprahnya dalam dunia perpolitikan. Pada akhirnya, semangat jihad terus mendorongnya untuk berjuang dalam membebaskan Indonesia. Ketika Belanda kembali ke Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, sebagai bagian dari pemerintah punya kewajiban mempertahankan kemerdekaan. Kala itu, seluruh elemen bangsa berupaya menjaga kedaulatan negeri. Mereka sangat tidak ingin Belanda yang mau menjajah lagi Indonesia. Bersama dengan tokoh-tokoh pejuang dan ulama di Lampung, serta menyambut semangat resolusi jihad yang pernah digaungkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari,
Maka setelah jaringan ulama di Lampung melakukan musyawarah di Pringsewu, tepatnya di pesantren milik Kiai Haji Ghalib, para laskar pejuang Hizbullah Lampung sepakat berjihad ke Batu Raja dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Aksi ini dilakukan untuk mencegah Belanda masuk ke Lampung melalui Batu Raja setelah berhasil menguasai Palembang. Jejak kepahlawanan beliau pun sebagai seorang aktivis dan patriot bangsa, kita temui sesungguhnya ada jejaring yang bisa menghubungkan beliau dengan sejumlah tokoh besar di tanah air kita, seperti adalah Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh besar ulama NU yang juga saat mendapatkan amanah sebagai pemimpin Masyumi saat itu untuk di Indonesia. Melalui jejaring ini sepertinya kita akan bisa menemukan bagaimana Kiai Haji Ahmad Hanafiah kemudian muncul menjadi panglima komando jihad Hizbullah dan Fisabilillah. Yang itu semua kita ketahui bersama sesungguhnya pada awal mula sekali digelorakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya. Kiai Haji Ahmad Hanafiah mengkoordinir para pejuang Laskar Hizbullah dari berbagai wilayah di Lampung dan memimpin perang gerilya melawan Belanda pada agresi militer 1 yang dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 1947 AH Nasution 1994. Seluruh ulama diantaranya Kiai Toha, Kiai semacam Kiai sepuh Lampung pada saat itu 100 ulama Lampung kumpulnya di pesantren Kiai Ghalib untuk menentukan hukum perang melawan Belanda. Ini sebenarnya masih turun dari resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari dan mereka masih sama-sama Masyumi dulu kan, masih Masyumi kan, hukum perang melawan Belanda. Dan di situ Kiai Haji Ahmad Hanafiah yang mendapat mandat untuk memimpin di situ. Semuanya langsung terjun ke lapangan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ketika agresi militer 1 terjadi pada tahun 1947, Belanda melancarkan serangan serentak di sejumlah titik strategis. Provinsi Sumatera Selatan pun tak luput dari serbuan musuh. Saat itu Belanda juga mulai menyerang Lampung yang menjadi bagian inti Karesidenan Sumatera Selatan melalui jalur darat dari Palembang. Agresi militer Belanda memicu perlawanan Laskar Rakyat. Mereka bersama dengan TNI menggempur kekuatan Belanda dalam pertempuran di Kamarung, sebuah daerah di area hutan belukar yang terletak dekat Batu Raja ke arah Martapura, Sumatera Selatan. Disinilah terjadi pertempuran hebat antara Laskar Rakyat melawan Belanda. Perlawanan Laskar Rakyat tergabung dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah yang bersenjatakan golok. Menurut Arif Mahya, Laskar Hizbullah berkembang pada hampir seluruh daerah Lampung dengan tokoh utama ialah ulama karismatik dari Sukadana, yakni Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Kiai Haji Ahmad Hanafiah adalah seorang ulama besar di Lampung, disegani kawan dan lawan. Beliau juga politisi dan pendidik. Beliau pemersatu bangsa, suku bangsa Indonesia, terutama di Kedatangan Sukadana, sehingga pada awal kemerdekaan Indonesia, beliau jadikan Wedana Sukadana. Tokoh ini sangat berpengaruh di masyarakat. Selain karena perannya sebagai juru dakwah yang disegani penduduk, juga kedudukannya sebagai ketua Partai Masyumi Kawedanan Sukadana. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran sosial keagamaan dan politik dari Kiai Haji Ahmad Hanafiah dalam arus sejarah Lampung. Hasil studi Kevin Wefok menemukan bahwa perwujudan dari peran penting umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah laskar-laskar yang diinisiasi oleh Masyumi, yakni Hizbullah. Kelaskaran Hizbullah dibentuk pada tanggal 8 Desember tahun 1944
oleh Jepang sebagai pasukan cadangan PETA, pembela tanah air. Tidak lama setelah pengumuman Panglima tertinggi Saiko Shikikan pada Desember 1943 atas permintaan 400.000 pemuda muslimin, pemimpin pusat Laskar Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dengan Muhammad Rum sebagai wakilnya. Kevin W. Fogg 2020 135. Beberapa perwiranya adalah para kiai yang diberi tugas untuk melatih pasukan-pasukan baru. Dengan demikian, secara eksplisit Hizbullah merupakan tentara Masumi. Benda 1980 185 216. Setelah pindah dari Sukadana ke Tanjung Karang pada awal tahun 1947, Kiai Haji Ahmad Hanafiah mendapat amanah dari pemerintah Karesidenan Lampung untuk mengemban amanah selaku wakil kepala kantor merangkap Kepala Bagian Islam Jawatan Agama Karesidenan Lampung. Pemberian amanah ini sudah barang tentu telah dilandasi oleh pertimbangan matang, baik dari pemberi amanah yakni pemerintah maupun penerima amanah sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Sementara pasukan Laskar Hizbullah yang tengah beristirahat di Kemarung disergap Belanda dan terjadilah pertempuran hebat. Karena Laskar Hizbullah banyak yang menggunakan golok sebagai senjata, maka pasukan ini juga disebut sebagai Laskar Golok. Namun karena kalah teknologi senjata perang, anggota laskar itu banyak yang gugur dan tertawan. Kiai Haji Ahmad Hanafiah sendiri ditangkap hidup-hidup. Karena Kiai Haji Ahmad Hanafiah terkenal kebal dengan peluru, maka Belanda mengeksekusi Kiai Haji Ahmad Hanafiah dengan cara dimasukkan ke dalam karung, lalu ditenggelamkan hidup-hidup di Sungai Ogan. Oh, tembak itu. Terus? Cuman dia nggak apa-apa. Terus itu sampai ini terus Rono. Terus dibawa ke Batu Raja. Batu Raja. Pokoknya ditangkap terus diikat. Diikat terus? Sudah mau dimasukkan kali itu. Tenggelam. Kalunya besar itu Batu Raja. Aduh, ya Allah, pelindung kami ya Allah, pelindung kami ya Allah. Ya Allah, Pak Kiai adalah pelindung kami, pelindung waktu perang Belanda ya Allah. Akibat dari penyiksaan ini yang dialaminya tersebut, Kiai Haji Ahmad Hanafiah meninggal, namun jasadnya tidak ditemukan oleh para pejuang. Ini jejak-jejak kepahlawanan yang kemudian menjadi semakin jelas ketika Kiai Haji Ahmad Hanafiah kemudian kita ketahui bersama harus gugur di medan perjuangan pertempuran Kemarung di perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Kiai Haji Ahmad Hanafiah gugur dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau dieksekusi pada 17 Agustus 1947, bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Karena tidak ditemukannya jasad beliau inilah, Belanda pada agresi militer kedua. Ketika berhasil masuk ke Lampung, para tentara Belanda mendatangi keluarga Kiai Haji Ahmad Hanafiah untuk menginterogasi dan mengintimidasi, menanyakan keberadaan Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Belanda mengira bahwa Kiai Haji Ahmad Hanafiah masih hidup. Ya, benar sekali. Kiai Haji Ahmad Hanafiah masih hidup. Hidup di hati masyarakat Lampung, hati masyarakat sekitar Sungai Batu Raja yang sampai saat ini mengenang nama beliau. Meskipun jasadnya telah menyatu kembali dengan tanah di dasar Sungai Batu Raja, Kiai Haji Ahmad Hanafiah diangkat menjadi pahlawan daerah Lampung dengan surat keputusan Gubernur Lampung nomor G/520/3/04/HK/2015
tanggal 2 November tahun 2015. Jasadnya boleh hancur dimakan cacing, namun semangat heroiknya untuk mencintai tanah air akan terus tersemai untuk generasi penerus dan akan terus bertambah banyak dan berlipat ganda.